Akhirnya pengajuan kredit usaha rakyat di Bank BCA cair juga, cair sebesar 50 juta rupiah dengan tanpa jaminan dan secara online tanpa perlu datang ke bank. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar teman-teman tidak sampai terlewat step-stepnya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar keuangan, pinjaman online, dan kredit usaha rakyat. Oke teman-teman, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwasannya saya mendapatkan pinjaman kredit usaha rakyat dari Bank BCA sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis ya, karena akan saya berikan tutorialnya atau step-stepnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bahwa teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari MLH Channel. Dan pastinya agar teman-teman meninggalkan jejak dengan cara tekan tombol like dan juga tulis kolom komentar. Oke, langsung saja ke step-stepnya. Yang pertama, pastikan teman-teman memiliki aplikasi BCA Mobile. Bagi yang belum punya, silakan download dan silakan aktifasi terlebih dahulu. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung klik saja aplikasinya atau buka aplikasinya dan kemudian langsung ke info BCA. Akan diarahkan ke website. Karena ini nanti secara online, jadi lewat website teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang bisnis ya. Jadi yang di strip 3 di atas ini, teman-teman bisa klik yang bisnis. Kemudian kalau sudah, teman-teman klik saja yang bagian bawah, yang produk. Nah, di sini akan ada berbagai macam pilihan produk bisnis. Ada simpanan bisnis, penerimaan bisnis, pinjaman bisnis, kartu kredit bisnis, dan investasi bisnis untuk pengusaha. Nah, teman-teman tinggal pilih saja yang pinjaman bisnis. Setelah pinjaman bisnis, ini nanti ada berbagai macam pilihan juga. Ada kredit usaha, kredit investasi, kredit agunan obligasi, kredit multiguna usaha, kredit usaha rakyat atau KUR, dan ada kredit tempat usaha. Nah, ini teman-teman pilih saja yang kredit usaha rakyat. Pilih selengkapnya. Kredit usaha rakyat, kredit modal kerja bagi calon debitur yang belum memiliki agunan yang cukup. Nah, ini ada ajukan sekarang, tapi sebelum teman-teman mengklik ajukan sekarang, perlu diketahui beberapa persyaratan dan penjelasannya terlebih dahulu. Kredit multiguna usaha memenuhi berbagai kebutuhan, tidak hanya modal kerja, namun bisa juga untuk investasi, pengembangan usaha, berbagai biaya dan kewajiban usaha, dan sebagainya. Kemudian untuk suku bunga kompetitif, suku bunga lebih rendah dan fix selama periode tertentu, fleksibel dan mudah, jangka waktu lebih panjang sehingga angsuran lebih ringan. Jadi kredit usaha rakyat solusi mudah untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi kepada para pengusaha kecil dan menengah yang belum memiliki agunan cukup. Jadi untuk kredit usaha rakyat atau KUR ini bagi pengusaha atau bagi teman-teman yang memiliki usaha dan belum memiliki agunan yang cukup. Kemudian keunggulan dari kredit usaha rakyat pastinya yang paling didemeni atau disukai teman-teman adalah bunganya itu 6% per tahun atau per bulannya adalah 0,5%. Kemudian bebas biaya provisi dan bebas biaya administrasi. Apa saja yang perlu diketahui? Yang pertama yaitu jenis fasilitasnya. Karena di jenis fasilitas ini ada kredit modal kerja atau KMK dan juga ada kredit investasi dengan cara pembayaran mengangsur setiap bulan.
Nah, kredit modal kerja dan kredit investasi ini yang membedakan adalah tenornya atau jangka waktu. Nah, seperti di tabel ini kita lihat untuk jenis KUR mikro apabila KMK atau kredit modal kerja itu adalah 3 tahun. Kemudian untuk kredit investasi 5 tahun. Untuk KUR kecil KMK adalah 4 tahun dan kredit investasi 5 tahun. Untuk agunan, nah ini banyak yang ditanyakan teman-teman ya. Jadi agunan atau jaminan itu bisa tanah kosong, tanah sawah atau tanah bangunan, kios, apartemen, kendaraan bermotor, persediaan barang, dan mesin. Nah, untuk persediaan barang dan mesin ini ada syarat ketentuan berlaku, yaitu sebagai agunan tambahan. Jadi, bukan menjadi agunan utama untuk persediaan barang dan mesin ya. Untuk syarat dan ketentuan, WNI yang telah memiliki KTP elektronik, perorangan atau badan usaha, usia minimal 21 tahun, atau sudah menikah untuk nasabah perorangan. Jadi, kalau kalian masih jomblo dan di bawah 21 tahun, maka tidak bisa. Sedangkan apabila kalian sudah menikah dan umurnya masih di bawah 21 tahun, itu diperbolehkan. Kemudian usaha berjalan minimal 6 bulan dan tidak sedang memiliki KUR berjalan di bank lain. Jadi maksudnya apa? Kalau teman-teman sudah memiliki pinjaman KUR yang sedang berjalan di Bank BRI atau Bank Mandiri gitu ya, kemudian mengajukan di Bank BCA itu tidak bisa. Jadi KUR hanya bisa 1 kali jalan selama 1 periode. Jadi nggak bisa kemudian pinjam KUR di Bank BCA, pinjam lagi di Bank Mandiri, pinjam lagi di Bank BRI, itu tidak bisa. Kemudian tidak pernah menerima fasilitas kredit produktif. Jadi ketika teman-teman memiliki kredit seperti kartu kredit atau kredit konsumtif, kredit kendaraan bermotor, atau KPR, itu masih bisa untuk mengajukan kredit usaha rakyat. Untuk syarat dan dokumen, untuk nasabah individu adalah KTP elektronik, NPWP ketika pengajuan di atas 50 juta, apabila pengajuan di bawah 50 juta, seperti saya tadi tidak perlu NPWP, kemudian KK atau kartu keluarga, surat keterangan usaha atau NIB, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk khusus pengajuan yang KUR kecil. Nah, untuk badan usaha ini tidak perlu kita bahas lah ya, ini hampir sama, yang membedakan adalah adanya akte pendirian, kemudian pengesahan akte Kemenkumham, dan KTP, pengurus dan pemegang saham, dan lain sebagainya. Untuk biaya, limit, dan suku bunga, biaya provisi maupun biaya administrasi seperti di awal tadi saya sebutkan adalah free atau tidak ada biaya provisi dan biaya administrasi. Untuk biaya denda, ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pastinya ketika sudah masuk jatuh tempo dan belum dibayar, cicilannya pasti akan dikenakan denda berjalan. Kemudian untuk biaya lainnya seperti notaris, appraisal, asuransi, dan lain-lain, untuk mikro itu tidak ada, sedangkan untuk KUR kecil itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk besaran limit, KUR mikro adalah 10 juta sampai 100 juta, KUR kecil 100 juta sampai 500 juta, dan KUR khusus sampai 500 juta rupiah. Suku bunga adalah 6% efektif per tahun. Nah, di sini kenapa Bang kok ada sampai 9%? Itu bagi yang pernah mengajukan KUR sebelumnya. Jadi, pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, ketika teman-teman pertama kali meminjam KUR, itu bunganya 6%. Kemudian apabila KUR-nya sudah lunas, mengajukan KUR lagi, maka di pengajuan kedua KUR itu bunganya naik 1% menjadi 7%. Kemudian begitu juga seterusnya sampai maksimal 9% atau 3 kali pengajuan kredit usaha rakyat. Dan bagaimana caranya dapatkan layanannya? Bisa ke kantor cabang BCA terdekat atau melalui e-form. Nah, ini yang saya maksud bisa secara online, teman-teman. Jadi langsung klik saja selengkapnya. Nah, di sini
nanti akan ada formulir elektronik, bisa diisi sesuai dengan instruksi yang berlaku. Jadi yang pertama di sini nanti teman-teman memasukkan nomor HP terlebih dahulu untuk verifikasi. Tapi sebelum itu pastikan teman-teman menerima kode verifikasi yang akan dikirimkan untuk melanjutkan pengisian formulir, melanjutkan pengisian data pengajuan yang masih tersimpan dalam draft. Kemudian mempermudah penerimaan informasi terkait tahapan selanjutnya. Jadi fungsinya memasukkan nomor HP untuk itu tadi. Dan syarat pengajuan melalui e-Formkur permohonan adalah 100 juta sampai 500 juta. Peruntukan modal kerja atau rencana pengembangan usaha. Lama usaha minimal 6 bulan. Dan yang perlu disiapkan adalah KTP elektronik, KK, NPWP, dan dokumen opsional seperti surat keterangan usaha, untuk pengajuan perseorangan atau tanda daftar perusahaan atau TDP atau nomor induk badan atau NIB untuk pengajuan badan usaha. Jadi seperti itu caranya. Apabila teman-teman mengalami kesulitan, bisa menghubungi Halo BCA atau lewat email atau bahkan lewat Twitter dan bisa ke cabang BCA terdekat. Kalau Halo BCA, ini saya biasanya menggunakan aplikasi Halo BCA yang bisa di-download di Play Store. Jadi bebas biaya ya, bebas pulsa. Oke, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.